Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله للناس جمعا بشيرا ونذيرا وقد مدح الله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. يا عباد الله أوصيكم بنفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Jumat pada hari yang berkah untuk kita semua, Sayyidul Ayyam, saya bertindak sebagai khatib pada hari ini Jumat tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2024. Di awal khutbah ini saya mengajak kita semua, dan ajakan ini adalah merupakan rukun yang wajib disampaikan kepada kita sekali dalam sepekan. Wasiat ini adalah wasiat Rasulullah SAW yang kita temukan di dalam hadis-hadis beliau. Wasiat tersebut berbunyi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kepada Allah di saat kita sendiri maupun di saat kita beramai-ramai. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala di saat kita sedang dalam kelapangan maupun di saat kita dalam kesulitan. Bertakwalah kepada Allah di saat kita gembira maupun di saat kita sedih. Sebab gembira, sedih, lapang, sempit itu adalah
cerita dan cerita kehidupan yang harus kita lewati, dan dia datang silih berganti. Hari ini kita gembira, boleh jadi besok kita akan bersedih. Hari ini kita lapang, boleh jadi hari yang akan datang mungkin kita akan mengalami kesempitan. Hari ini kita hidup, di hari-hari yang mendatang kita juga akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita, maka sebaik-baik bekal, sebaik-baik bekal yang ada dalam hati kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal khutbah tadi kita baca ayat yang populer, bahkan hampir kita hafal satu ayat ini, sebab momentum ini selalu datang sekali dalam satu tahun, yaitu di bulan Rajab. Setiap masjid-masjid, gang-gang, musola-musola, bahkan di tempat-tempat pengajian, ustaz atau penceramah selalu membacakan ayat ini kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Maha agung Allah, Maha kuat dan Maha perkasa Allah, yang telah menjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, bahkan sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, bahkan inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Linuriyahu min ayatina, agar Allah, kami kata Allah, memperlihatkan kepada hamba kami Muhammad min ayatina, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau sudah dilihat bahkan dirasa, maka akan semakin kuat iman itu. Saudara-saudara, dan itulah karakter manusia. Kalau belum dirasa, pasti ingin merasa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda keagungan kami. Perjalanannya saya sudah agung, apalagi apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguh Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekali satu tahun selalu kita ulang-ulang cerita ini. Dan kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah momentum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput salat 5 waktu.
Beda. Sebenarnya cukup Jibril turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia katakan, wahai Muhammad, kamu dan umatmu sholat 5 waktu. Selesai. Tapi peristiwa Isra Mi'raj, sholat 5 waktu itu beda. Allahu Akbar. Dijemput sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara kaum muslimin, biarpun ini mungkin sering terulang di telinga kita bahwa Isra Mi'raj itu adalah mengingatkan kita tentang sholat, kewajiban sholat, maka dalam khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita tarik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Bagaimana selama ini kualitas sholat 5 waktu kita? Kalau sholatnya, alhamdulillah, hadir kita lakukan dengan baik. Ya, kita lakukan dengan baik. Tidak terkadang sholat itu kita lakukan mungkin di pertengahan waktu, bahkan mungkin kita merasa terlalu sibuk. Kadang-kadang di akhir waktu dan jarang di awal waktu. Tapi momentum Isra Mi'raj kali ini, mari sama-sama kita introspeksi diri, melihat kualitas sholat kita yang kita lakukan selama ini. Pertanyaannya, apa barometernya? Kan sulit untuk menentukan sholat saya benar, sholat saya baik. Udah sholat, udah dilakukan 5 waktu, alhamdulillah. Tapi ada barometernya, saudara-saudara. Kualitas sholat kita itu diukur dari kita setelah sholat. Allahu Akbar. Sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bedanya kita dengan orang-orang lain itu adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari agama yang sebenarnya. Maka barometer yang pertama yang bisa kita lihat dari kualitas sholat yang kita lakukan adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudahkah sholat 5 waktu yang kita lakukan itu dapat mencegah kita, menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, saudara-saudara, subhanallah, sangat banyak di sekeliling kita. Apapun status kita, Allah Akbar. Ya, dimanapun kita berada, kemungkaran itu pasti ada dekat dari kita. Maka filternya adalah sholat 5 waktu. Kalau kita sudah berani mengatakan saya sholat, maka pertanyaannya adalah, sudahkah sholat yang kita lakukan itu dapat memperbaiki perangai kita, dapat memperbaiki status atau sosial hubungan kita dengan orang. Jadi, saudara-saudara, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tatkala engkau lihat seseorang itu datang ke masjid setiap saat, kata Rasul, kata zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, subuh datang, terus seperti itu. Kata Rasul, isyhadu alaihi bil adl, saksikan orang itu pasti adil. Baru cerita adil.
menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Tetapi saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu membenarkan kita bermasyarakat. Salat berjamaah itu mengingatkan kita tentang kehidupan sosial. Ya. Maka peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah ini, mari sama-sama kita merenung kembali tentang sholat yang selama ini kita lakukan. Sudahkah dia baik? Sudahkah dia berkualitas? Lalu pertanyaannya, dari mana barometernya melihat kualitas sholat kita? Itu dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain mengingatkan kita tentang kualitas sholat bulan Rajab ini, bulan Rajab ini merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut bulannya Allah taala? Bukankah seluruh atau segala sesuatu itu miliknya Allah? Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai selanjutnya itu miliknya Allah. Januari, Februari, Maret itu juga miliknya Allah. Kenapa Rasul mengatakan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, kalau boleh kita tampilkan, samalah seperti kita. Kita di rumah punya baju 10 atau 12. Pasti yang dari 12 itu ada satu yang istimewa di hati kita. Ternyata Allah juga sama. Allah menganggap bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa salah satu bulan yang diharamkan Allah taala karena kemuliaannya adalah bulan Rajab. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk beribadah lebih, puasanya lebihkan. Biarpun kalau kita buka-buka dalam hadis, mungkinkah kita temukan hadis yang sahih tentang puasa di bulan Rajab? Mungkin. Tapi kan juga kita tidak temukan hadis sahih yang melarang kita puasa di bulan Rajab. Artinya meningkatkan ibadah di bulan Rajab, puasa, bahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah taala di bulan ini. Diperbanyak. Terkait dengan istighfar ini, saudara-saudara, kita renungkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kata Rasulullah. "Lau lam tuznibu," sekiranya kalian tidak berbuat dosa, "lau lam tuznibu ladhaballahu bikum," niscaya Allah akan hilangkan kalian. Artinya, tetapi dalam kebaikan, lalu selesai tugas kita di dunia, walaja'a biqaumin yuznimun, subhanallah, dan akan Allah datangkan satu kaum, satu komunitas manusia-manusia yuznimun, mereka itu berbuat dosa, lalu ayastaghfirullah, lalu kaum itu, manusia itu berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, sehingga Allah mengampuni mereka. Saudara
kaum muslimin bahwa istighfar itu kalimat yang sangat dahsyat. Ya. Istighfar, tatkala betul-betul kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dahsyat. Dia bisa mengubah 180 derajat hidup kita dengan kata-kata istighfar. Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak mampu untuk mengazab manusia selama mereka itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Kalau kita berbuat dosa, maka barengilah dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penghujung dari khutbah kita ini, mari kita sama-sama introspeksi diri tentang kualitas sholat yang selama ini kita lakukan, dan yang kedua tentang istighfar yang bisa mengubah hidup kita, mengubah kualitas hidup kita, dan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya, janganlah kalian merasa putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi